Kita akan mulai membuat form submisinya. Saya akan bikin new file di sini di dalam foldernya, kasih nama index.php. Kita bikin sesimpel mungkin, di mana di dalam body-nya ada form, lalu kita akan action ke halaman lain. Anggap namanya create.php di sini. Lalu kita akan ada input type text, judul, dan berikutnya input type submit. Saya kasih tulis post di sini. Jadi kalau kita lihat sekarang sangat simpel seperti ini, kita punya satu teks dan post. Nah, sekarang tugas kita seperti yang udah disindir, yaitu mengimplementasikan Google reCAPTCHA-nya. Kita balik lagi ke websitenya. Di sini ada dua langkah. Yang pertama buat client side-nya, yaitu buat JavaScript-nya. Kita masukin yang pertama reCAPTCHA API.js ini di sebelum tag head-nya seperti ini. Dan yang kedua, kita akan memasukkan di dalam form, yaitu kelas JReCAPTCHA-nya ini, dan juga udah termasuk si key-nya tadi yang kita lihat. Jadi kita akan copy paste ini tempatnya sesuai teman-teman di mana mau taruh captcha-nya nanti. Jadi misalnya kita mau taruh setelah teksnya, berarti kita naruhnya di sini. Jadi dua-duanya tinggal di copy paste. Kalau kita lihat sekarang, dia loading. Nah, ini dia. Di sini ada keterangan lagi di localhost karena emang kita daftarin domainnya tadi di localhost. Nah, jadi dengan ini teman-teman bisa klik. Kadang-kadang dia muncul gambar, kita harus ngeklik sesuai perintahnya, gambar apa yang muncul, atau sesimpel diklik ini juga bisa. Nah, jadi sekarang kalau kita bikin halaman buat submisinya, yaitu create.php. Kalau kita lihat isi postnya dengan Vardam. Saya akan test.test, kita post. Nah, di sini ada yang pertama judulnya tentunya yang kita lihat tadi, dan yang kedua adalah GCAPTCHA response-nya. Nah, ini berarti kita udah berhasil masukin si GCAPTCHA-nya. Tapi tentu kita nggak dapat informasi apa-apa dari sini. Yang aslinya kita harusnya nyari tahu apakah usernya benar-benar udah ngeklik tombol tadi atau udah ngelakuin validasi atau belum. Nah, itu yang harus kita kerjain sekarang. Jadi saya akan pindah ke create.php lagi. Kita akan menggunakan bantuan CURL atau ada juga yang bilang curl. Caranya saya nggak akan bahas terlalu detail. Kita akan bahas di bagian lain tentang curl ini, yang dimana ada opsi yang pertama, langkah pertama, yaitu kita melakukan inisialisasi. Lalu yang kedua mendeklarasikan opsinya atau apa yang mau kita lakukan, dan yang ketiga dieksekusi. Salah satu member juga udah pernah nulis tutorial dari curl ini buat awal, jadi kalau teman-teman mau belajar bisa dari sana. Nah, sekarang buat inisialisasinya kita akan taruh di satu variabel namanya curl, lalu kita tulis curl init di sini, sesimpel ini. Dan yang kedua yaitu kita naruh opsi-opsinya. Nah, opsi-opsi ini teman-teman bisa lihat di dokumentasi php.net bagian curl set option-nya. Di sini ada banyak banget opsi-opsi yang bisa kita pakai. Tentu kita hanya akan pakai beberapa yang relevan. Atau kalau teman-teman mau lihat dasar dari curl, tinggal ketik di sini. Di sini ada CURL library-nya. Teman-teman bisa mulai dari intro dan ngelihat fungsi-fungsi masing-masingnya. Kita balik lagi. Untuk set opsinya kita akan menggunakan bukan set option biasa, tapi set option array karena akan ada beberapa di sini. Di mana ada dua parameter. Yang pertama adalah curl-nya sendiri, jadi kita masukin jadi parameter pertama, dan yang kedua adalah array opsinya. Nah, ini array sekali lagi berarti kita pisahkan satu properti dengan properti lainnya dengan tanda koma. Kita akan taruh beberapa opsi di sini. Yang opsi pertama adalah return transfer-nya, artinya kita mau ngebalikin sesuatu di set true atau false, atau juga 1 dengan 0, 1 untuk true seperti ini. Dan kita akan tambahkan lagi untuk URL-nya, kita mau ke mana. URL-nya bisa kita copy paste dari sini. Jadi tadi step 1-nya bagian JavaScript, step 2 sekarang untuk server side-nya. Kita lakuin ini.
kita copy paste seperti ini. Dan untuk opsi ketiga yaitu post, kita akan melakukan metode post. Di sini kita mau ngirim apa yang dilakuin user tadi, yaitu ngelakuin captcha-nya apakah benar atau salah. Jadi kita set true juga atau 1. Dan yang terakhir yaitu data yang mau kita kirim, yaitu post fields. Nah, di post fields ini yang seperti teman-teman bisa lihat, dia tersimpannya di sini salah satunya. Kalau kita lihat di sini ada 2 yang mau kita kirim, yaitu secretnya dan juga response. Di sini teman-teman lihat tulisan required, artinya dua-duanya dibutuhkan pas kita ngirim post melalui parameternya. Saya akan copy nomor secretnya di sini. Saya komentarin dulu. Dan yang kedua, parameter dari gReCAPTCHA-nya kita ambil juga. Saya akan komentar lagi. Jadi di bagian post fields ini kita akan taruh array karena ada 2 hal yang mau kita masukkan. Yang pertama adalah secretnya, sesuai yang kita lihat di sini tadi, yaitu secret dan juga response, dua-duanya kita butuhkan. Secret kita copy paste seperti ini, kita pisahkan dengan koma, lalu response-nya. Jadi response namanya, bukan response. Kita ambil dari $_post tentunya seperti yang kita lihat di vardamnya tadi. Maaf, kita udah copy tadi. Ini dia. Nah, sekarang kita tinggal ngelakuin hal yang ketiga, yaitu ngelakuin eksekusinya. Eksekusinya tinggal curl, lalu exec, dan kita masukkan si curl-nya tadi. Nah, ini dia 3 langkah menggunakan curl-nya. Curl set option, saya ngeliat typo di sini. Sekarang kita vardam aja biar kelihatan gimana hasil responsnya. Saya reload. Halaman 14 ada error. Tentu aja ini selalu saya ngelakuin kesalahan kalau kita dalam satu array seperti ini, bukan titik koma meskipun dia terakhir, tapi kita biarkan kosong atau kita pisahkan dengan koma lagi juga boleh. Jadi hati-hati, sangat sering ngelakuin error kayak gitu. Nah, ini dia yang kita lihat hasil dari si URL-nya tadi. Kita ngeliat beberapa properti di sini, ada challenge TS, ada hostname, dan ada juga success. Nah, yang mau kita lihat adalah bagian success ini. Kita lihat dulu di index.php tadi file awalnya. Kalau saya ngelakuin tes di sini, lalu I'm not a robot, kita cek, kita post. Kita akan melihat suksesnya sekarang true. Nah, sekarang tapi kalau kita bikin dia salah, kita nggak accept karena anggap kita robotnya nggak tahu harus ngelakuin validasi. Nah, kita lihat suksesnya false sekarang. Berarti yang mau kita ambil adalah properti dari suksesnya ini. Tapi karena dia bentuknya masih dalam JSON seperti ini, kita mau decode dulu. Sangat simpel, tinggal pakai JSON decode di sini. Kita bungkus seperti ini. Kita nggak usah vardam lagi karena itu untuk ngeluarinnya. Hasilnya kita simpan di satu variabel response. Nah, kalau kita lihat lagi sekarang, isi dari response ini, dia bentuknya harusnya udah dalam properti ya, udah bisa kita akses seperti ini. Jadi sekarang kita udah berhasil nih dapat responsnya. Terserah kita mau ngapain. Kita mau uji apakah dia sukses atau enggak, berarti kita tinggal ambil di properti suksesnya. Kalau dia sukses, kita tulis die true. Tapi kalau enggak, kita akan tulis die false. Pada kasus ini kita gagal, tapi kalau kita index.php I'm not a robot, kita klik pause lagi. Yap, terus sekarang. Nah, jadi emang simple. Kalau teman-teman heran, ya emang sesimpel ini. Jadi setelah ini terserah teman-teman mau ngelakuin apa. Kalau usernya udah berhasil validasi dia bukan robot, tinggal teman-teman misalnya masukin data ke database, lalu redirect atau hal-hal yang lain. Nah, kalau usernya gagal, silahkan teman-teman balikin lagi, misalnya redirect ke halaman index.
Lalu bisa dikirimin juga data dari si response-nya tadi, misalnya ngasih tahu errornya apa, misalnya mohon lakukan validasi sekali lagi. Nah, ini salah satu contoh kita menggunakan CURL atau curl di sini, tapi ada banyak opsi, salah satunya tentu kita bisa menggunakan curl ini. Itu dia, semoga jelas tentang Google ReCAPTCHA ini. Sampai jumpa di bagian lainnya.